Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer Sanair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, pada video ini, saya ingin berbagi satu informasi yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu honorer yang ada hubungannya dengan pengangkatan honorer non-ASN menjadi PNS atau menjadi ASN baik PPNS maupun P3K. Nah, Bapak Ibu, isu yang lagi heboh yaitu tentang penghapusan honorer 2023 tahun depan. Apakah hal ini benar? Tentu jawabannya Bapak Ibu pada informasi pada video ini. Yang kedua, kapan kejelasan status honorer non-ASN diangkat menjadi PNS? Juga informasinya ada pada video ini. Seterusnya, apa hubungannya penghapusan dengan pengangkatan honorer? Bapak Ibu, simak videonya jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Kabar tidak baik untuk tenaga honorer terkait penghapusan tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara di lingkungan instansi pemerintah. Nah, Bapak Ibu, memang ya pada dasarnya kalau seandainya dihapus ya, honorer ini dihapus ya tanpa feedbacknya, maka ini merupakan satu kabar terburuk. Tetapi ya di sisi lain ya ini bukan kabar terburuk, tetapi malah penghapusan ini artinya ya honorer itu juga akan diangkat menjadi ASN. Nah, dengan demikian maka kita berpikir bahwa penghapusan yang dimaksud tidaklah semata negatif atau bertujuan buruk. Adanya rencana penghapusan tenaga non-ASN ini di lingkungan instansi pemerintah masih menjadi persoalan oleh pemerintah. Kenapa? Karena pada dasarnya bila dihapus, maka jelas muncul masalah baru. Nah, daripada muncul masalah, maka pemerintah sedang memikirkan solusinya, bagaimana kira-kira penyelesaiannya. Belum ada keputusan yang diambil untuk penyelesaian tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara yang bekerja di instansi pemerintah. Hal tersebut disampaikan melalui rapat yang dadakan bersama Deputi Bidang Koordinasi, Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Marsda TNI Dr. Arif Mustafa di Hotel Atlet Century Perth pada hari Selasa 20 Desember 2022, beberapa hari yang lalu. Kita semua harus sedikit berlapang dada dan juga melihat kesemuanya secara komprehensif terkait problem ini, kata Deputi. Jadi ini merupakan satu himbauan Bapak Ibu ya dari Deputi ya, supaya semuanya berlapang dada karena memang ini masih proses. Deputi menyampaikan bahwa dari pihak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sudah pernah menyebutkan adanya 3 opsi penyelesaian permasalahan tenaga honorer di tanah air. Adanya ketiga opsi tersebut, yakni tenaga honorer diangkat semuanya, seterusnya diberhentikan semuanya, dan seterusnya yang terakhir adalah atau diangkat sesuai dengan prioritas. Sudah jelas di sini bahwa secara logika, poin yang kedua diberhentikan semuanya itu bukan solusi penyelesaian. Tetapi poin pertama diangkat semuanya dan poin ketiga diangkat sesuai dengan prioritas, kemungkinan itulah solusinya yang terbaik. Deputi mengharapkan pada pemerintah untuk menyiapkan ketiga opsi tersebut apabila salah satu opsi akan diambil dan juga dampaknya. Nah, tentunya ini perlu pertimbangan. Katanya itu tolong dilatihkan dulu, dianalisa atau dirapatkan dulu di tempat masing-masing supaya tidak terdadak, kata Deputi. Selain itu juga Deputi menyampaikan terkait dengan tenaga honorer pada perhitungan kembali. Kondisi saat ini 4.000 sekian, ternyata yang dibutuhkan 23.000 sekian.
Itu disebutkan juga dari Menpan RB, minta tolong ditinjau kembali, dihitung ulang, kata Deputi. Ini misal Bapak Ibu ya, bukan berarti tenaga honor itu hanya 4.000. Hal itu disebabkan pada suatu pemerintah daerah atau instansi telah ada ketentuan yang telah berlaku. Kemudian, Deputi juga menyampaikan bahwa budaya Indonesia terkait dengan tenaga honorer untuk menjadi pegawai negeri sipil masih tinggi untuk direkrut. Karena memang sepanjang pemerintahan di Indonesia ini, honorer ini ya keseringan diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Makanya beliau mengatakan bahwa itu budaya, ya. Seterusnya, jadi minta tolong sudah mulai dikurangi. Sudah dari tahun 2005 itu ada peringatan sampai sekarang. Kita masih menggelembungkan itu, kata Deputi. Nah, hal tersebut juga merupakan dampak dari perkembangan teknologi. Bahwasanya akan ada tenaga honorer kategori tertentu yang akan dikurangi jumlahnya. Seterusnya, dalam hal ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan menjawab terkait dengan permasalahan tenaga honorer dan solusinya. Nah, bagaimana jawabannya ini Bapak Ibu? Tentunya yang kita harapkan di sini adalah solusi terbaik yang sifatnya berpihak kepada kesejahteraan honorer. Deputi juga mengingatkan terkait dengan PPK yang tidak boleh lagi melakukan perekrutan tenaga honorer. Nah, secara logika kalau memang honorer dihapus kemudian honorer tidak direkrut lagi, ketika dihapus lalu siapakah pengganti honorer itu di instansi pemerintah? Nah, tentunya ini menjadi PR pemerintah Bapak Ibu ya, karena memang ya ketika dihapus apa ya langkah yang perlu ditempuh. Sebab bagi PPK yang bersangkutan akan dikenakan sanksi khusus bagi yang melanggar aturan yang telah berlaku. Di samping itu, Deputi juga menyampaikan kemungkinan tenaga honorer masih ada hingga di bulan November 2023, artinya akhir tahun 2023 tahun depan ini. Seandainya ya, ini masih kemungkinan setelah tanggal 28 November 2023 masih ada lagi yang mengangkat atau membayar tenaga honorer, kemungkinan besar akan ada tindakan dari inspektor atau BPK. Itu yang kemungkinan besar sehingga perlu diwaspadai, kata Deputi. Diperkirakan Bapak Ibu ya, ini bukan mutlak dan bukan keputusan, ini masih diperkirakan. Di bulan April, Mei, atau Juni 2023 sudah ada keputusan dari Presiden Joko Widodo terkait dengan apa yang dilaksanakan ke depan untuk tenaga honorer. Nah, ini sungguh menyenangkan apabila hal ini ya tercapai pada bulan April sampai dengan Juni tahun 2023 ke depan. Bapak Ibu, demikian informasinya tentang penghapusan honorer dan pengangkatan honorer, serta apa hubungan penghapusan dengan pengangkatan honorer ini. Kita berdoa kiranya dalam jangka waktu yang cepat, nasib honorer ini jelas demi kesejahteraannya dan pekerjaan lancar untuk melaksanakan kegiatan atau aktivitas di instansi pemerintah. Demikian informasinya, kurang lebih dalam penyampaian saya mohon dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.